Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman, sebelumnya aku ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman sekalian yang sudah dinyatakan lulus, baik itu di seleksi SKD dan seleksi SKB. Maka tahap selanjutnya itu teman-teman akan diminta untuk mengikuti seleksi tahap pemberkasan ya teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk ngebahas terkait dengan 4 penyebab teman-teman bisa dinyatakan tidak lolos pemberkasan. Meskipun teman-teman sekarang atau saat ini sudah dinyatakan lulus pada tahap SKD dan SKB. Aku akan mencoba untuk membantu teman-teman sekalian untuk menghindari 4 penyebab ini ya teman-teman ya. Jangan sampai terjadi karena sayang sekali teman-teman sudah berjuang itu di tahap administrasi, sudah berjuang di tahap SKD, sudah berjuang di tahap SKB, lalu tiba-tiba di tahap pemberkasan hanya gara-gara 4 hal ini teman-teman gagal atau tidak memenuhi syarat seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang baru mampir ke channel video Bekesah, jangan lupa untuk di-subscribe ya teman-teman ya, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya yang di sebelah kanan itu, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama ini adalah pendidikan di ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibuka. Ini merupakan yang paling sering ditanyakan oleh peserta-peserta CPNS ya teman-teman ya di tahap pemberkasan ini. Jadi pada tahap pemberkasan ini aku sebetulnya sudah membuat banyak sekali video teman-teman. Dan untuk pertanyaan ini sering sekali muncul teman-teman. Bang, gimana kalau misalkan saya, misalkan contoh ini ya, saya untuk formasinya kualifikasi pendidikannya itu ekonomi syariah, sedangkan saya jurusannya ekonomi murni seperti itu. Apakah nanti bermasalah pada tahap pemberkasan? Nah, ini sebetulnya sudah aku jelaskan di videoku yang jauh sebelum ini ya teman-teman ya. Kalau bisa, untuk kualifikasi pendidikan itu disamakan saja teman-teman. Karena apa? Karena sebelumnya itu aku sudah pernah menonton penjelasan dari BKN ya teman-teman ya di live Instagram itu. Beliau pernah menyatakan seperti ini, kalau bisa ya, untuk kualifikasi pendidikan itu jangan sampai berbeda dengan permintaan dari formasi tersebut terkait dengan kebijakan kualifikasi pendidikan, baik itu yang serumpun ya atau misalkan yang sama dan segala macam, itu dikembalikan lagi ke instansi teman-teman masing-masing. Nah, kalau misalkan dari instansi tersebut mengiyakan untuk jurusan yang serumpun atau mentoleransi untuk jurusan serumpun, itu mungkin tidak masalah teman-teman. Ada juga instansi yang tidak memberikan dispensasi terkait dengan jurusan yang serumpun. Jadi harus sama dengan kualifikasi pendidikan formasi yang dibutuhkan seperti itu. Muncul lagi pertanyaan, Bang, gimana kalau misalkan saya di administrasi sudah lulus nih? Nah, nanti apakah di pemberkasan bermasalah, Bang? Nah, ini juga salah satu pertanyaan yang sering juga muncul di kolom komentar. Nah, ini kembali lagi kepada kebijakan instansi teman-teman masing-masing. Kita tidak tahu ya teman-teman ya, apakah itu kebijakannya memang sudah mentoleransi untuk jurusan yang serumpun atau kelewat teman-teman. Kita tidak tahu untuk hal-hal seperti itu. Apakah kelewat atau memang dari kebijakan instansi teman-teman masing-masing itu mengiyakan yang namanya jurusan serumpun seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah ketidaksesuaian data pada dokumen-dokumen yang dikumpulkan. Nah, terkait soal ketidaksesuaian data ini sudah boleh dipersiapkan sekarang ya teman-teman ya, sebelum pengumuman pemberkasan. Jadi kalau misalkan ada perbedaan nama antara ijazah, KTP, KK maupun akta kelahiran, itu jawabannya adalah diganti teman-teman. Jadi tidak ada toleransi lain. Solusinya hanya diganti saja menyesuaikan dengan ijazah teman-teman ya. Karena kalau misalkan ijazah itu kan tidak bisa dirubah ya. Jadi yang teman-teman ganti itu adalah KTP. Kalau misalkan salah di KTP, kalau misalkan salah di KK silahkan diganti jadi KK-nya. Kalau misalkan salahnya di akta, silahkan untuk mengganti aktanya seperti itu. Dan untuk mengurus itu tidak lama teman-teman ya. Apalagi di Capil ini sekarang kita sudah tidak perlu lagi untuk datang ke Capil, karena sekarang sudah via online semua ya teman-teman ya. Karena di daerahku seperti itu, semoga di daerah teman-teman juga sama seperti itu. Jadi sekali lagi aku ulangi, untuk ketidaksesuaian data baik itu nama, tanggal lahir atau bulan lahir atau tempat lahir, itu diusahakan diganti sekarang ya teman-teman ya. Nanti pas pemberkasan teman-teman sudah tidak ribet lagi, misalkan mau menunggu lagi seperti itu. Karena untuk pemberkasan tuh banyak sekali ya teman-teman yang harus teman-teman siapkan. Jadi kalau bisa teman-teman harus fokus di pemberkasan. Kalau misalkan sudah ada yang tahu nih ya, dari sekarang ada perbedaan nama, baik itu tanggal, bulan, dan tahun lahir atau tempat lahir, silahkan untuk diganti sekarang dan menyesuaikan ijazah teman-teman ya.
Baiklah, yang selanjutnya adalah dokumen tidak sesuai dengan ketentuan yang diminta. Nah, ini sering juga masuk pertanyaan ke kita ya teman-teman ya. Bang, apakah kita sudah boleh mengurus pemberkasan sekarang? Bang, apakah kita sudah boleh untuk mengurus SKCK sekarang? Bang, apakah kita sudah boleh untuk mengurus surat keterangan narkoba, baik itu rohani dan jasmani? Nah, ini untuk pengalamanku saja ya teman-teman ya. Nanti setelah tahap sanggah ya teman-teman ya. Setelah sanggah ini, maka teman-teman akan dibuatkan grupnya teman-teman, baik itu WhatsApp maupun Telegram. Nah, di sana bakal diinformasikan oleh admin atau penyelenggara instansi daerah teman-teman masing-masing nih. Nah, nanti akan diinformasikan di sana kapan teman-teman harus membuat SKCK, kapan teman-teman harus membuat surat keterangan sehat baik itu jasmani, rohani dan narkoba teman-teman. Nanti diinfokan di sana. Karena kalau misalkan pengalamanku dulu ya teman-teman ya, untuk kebutuhan pembuatan SKCK itu kita harus sama teman-teman. Jadi harus mengikuti panduan dari BKD tersebut. Jadi kita tidak bisa sembarangan teman-teman. Jadi tidak bisa beda. Kalau misalkan antar daerah mungkin beda, tapi kalau misalkan di satu kabupaten yang sama atau satu provinsi yang sama itu mengikuti panduan dari instansi penyelenggara. Nah, dari pihak kepolisian juga nanti akan bertanya, apa kebutuhannya Bang, apa kebutuhannya Mas, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tidak tahu nih apa kebutuhannya, maka dari pihak Polres juga tidak akan mau membuatkan kita. Silahkan dikonfirmasi dulu, karena dari pihak kepolisian juga tidak mau kita membuat berulang-ulang ya teman-teman ya, terkait dengan pemberkasan CPNS ini. Begitu juga dengan pembuatan surat sehat jasmani dan rohani ya teman-teman ya. Jadi biasanya untuk tanggalnya, biasanya untuk rumah sakitnya itu sudah ditentukan oleh instansi masing-masing teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman kapan Bang, apakah aku harus sudah bisa membuat sekarang? Nah, itu saran saya tunggu pengumuman atau tunggu himbauan dari instansi teman-teman masing-masing ya. Karena untuk membuat surat keterangan sehat jasmani rohani itu cukup mahal ya teman-teman ya. Sayang sekali kalau misalkan teman-teman sudah membuat sekarang, akan tetapi ketika sudah menerima atau mendapatkan informasi atau himbauan dari BKD, ternyata untuk surat keterangan sehatnya itu salah di tanggal, mungkin salah di nama, mungkin salah di rumah sakitnya, seperti itu. Jadi silakan untuk menunggu himbauan dari penyelenggara instansi teman-teman masing-masing saja. Dan yang selanjutnya adalah dokumen tidak lengkap. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab dari TMS ya teman-teman ya, meskipun sangat kecil sih. Nanti kalau misalkan teman-teman salah pun atau kurang pun biasanya nanti dinotif oleh BKD, akan tetapi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kalau misalkan sudah lewat dari waktu yang ditentukan, teman-teman bisa dinyatakan TMS teman-teman. Jadi saya harap ya, kalau misalkan terkait dengan dokumen ini, karena banyak sekali ya teman-teman ya, sudah aku bahas juga di videoku yang sebelumnya. Silakan teman-teman lihat saja apa-apa aja sih dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan. Kalau misalkan yang di SSCISN itu yang harus teman-teman upload itu ada 10 dokumen teman-teman ya. Silahkan untuk di video yang sebelumnya itu ada 10 dokumen yang harus diupload dan harus dipersiapkan teman-teman. Dan untuk yang fisiknya atau bukti fisiknya yang dikumpul di BKD itu banyak sekali teman-teman. Baik itu ijazah SD sampai ijazah terakhir, KK, ada KTP, ada akta kelahiran, transkrip nilai. Terus kalau misalkan sudah menikah itu nanti diminta juga untuk buku nikahnya, seperti itu. Jadi banyak sekali ya teman-teman yang harus teman-teman kumpulkan pada tahap pemberkasan. Nah, jadi saya harap teman-teman silakan saja untuk mengikuti himbauan dari panitia. Jadi jangan sampai untuk dilebihi teman-teman, apalagi untuk dikurangi teman-teman. Ya sesuai dengan takaran dari yang panitia berikan saja. Kalau misalkan dari panitia memintanya A ya teman-teman harus kumpulkan A. Jadi jangan untuk menambah atau mengurangi ya teman-teman ya. Akan tetapi teman-teman jangan terlalu panik juga dan jangan terlalu cemas juga ya terkait dengan dokumen ini, karena memang banyak sekali yang harus dikumpulkan. Kalau misalkan salah Bang, gimana Bang, apakah aku udah di TMS ya, itu wajar saja sih ya. Karena memang waktu itu pada pengalamanku tahun 2019 ya sama sih sebetulnya, kita takut-takut juga sih ya, takut-takut cemas seperti itu. Akan tetapi saya juga pengalamanku ya pribadi pada tahun 2019 dulu, kalau misalkan terkait dengan dokumen ini ya, kalau misalkan tidak lengkap atau misalkan ada yang salah, itu nanti teman-teman dinotif oleh BKD atau penyelenggara, atau misalkan ditelepon, atau misalkan nanti teman-teman juga diminta untuk ke kantor itu untuk mengganti yang salah, atau untuk mengumpulkan kembali kalau misalkan yang tidak lengkap, seperti itu. Nah, saran saya untuk teman-teman sekalian, dipastikan datanya semua sudah sama ya teman-teman ya. Nah, ini yang penting. Kalau misalkan datanya salah, takutnya nanti teman-teman malah mengulur-ngulur waktu tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu mungkin bahayanya di situ teman-teman. Kalau misalkan datanya sudah lengkap semua, sudah sama, untuk nama, untuk
tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir itu sudah sama dengan ijazah terakhir, itu tidak ada masalah sekali. Kalau misalkan hanya kurang-kurang sedikit, ya itu bisa dikumpulkan pada hari itu juga sih ya. Jadi mungkin seperti itu dulu teman-teman terkait dengan 4 penyebab teman-teman bisa dinyatakan TMS. Ini jangan dengar sepele teman-teman. Kalau misalkan teman-teman salah satunya saja mengalami hal dari keempat ini, mungkin teman-teman sudah dipastikan dinyatakan TMS teman-teman. Jadi usahakan ya jangan dianggap sepele. Sekali lagi teman-teman fokus saja ke pemberkasan, tidak usah memikirkan yang lain. Kalau misalkan sudah resign ya resign dulu aja, tidak apa-apa, karena setelah ini teman-teman juga akan mendapatkan NIP dan bekerja di tempat yang baru, seperti itu. Baiklah, mungkin itu dulu teman-teman yang dapat aku sampaikan pada video kali ini. Semoga membantu, dan sekali lagi aku ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lulus. Dan jangan lupa ya teman-teman ya untuk di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru, dan teman-teman juga akan mendapatkan rezeki yang banyak setelah menjadi PNS, seperti itu. Baiklah, bye-bye.